Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, my student kelas 10 SMK. Today we will learn about narrative text. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan mengenai narrative text. Description of narrative text. Narrative text is one of 13 type of text or genre in English narration. Narrative text adalah salah satu dari 13 tipe teks atau genre di narasi Inggris. Narrative text is a text focusing specific participant which tells an interesting story. Narrative text itu adalah teks yang memfokuskan partisipan atau pemirsa atau yang kita ceritakan spesifik mengenai kejadian-kejadian atau cerita-cerita yang menarik. Its social function to tell story or past event and entertain or amuse the reader. Fungsi dari naratif teks itu adalah umumnya untuk menceritakan cerita yang lampau dan menghibur atau membuat pembaca terhibur. In the narrative text, there are some characteristics are as follow. Pada naratif teks, ada beberapa karakteristik yang harus diikuti atau yang wajib dalam membuat naratif teks. Pertama, using the action verb in the past tense form. Menggunakan action verb atau kata kerja dalam past tense. For example, climbed, turn, broke, etc. Mengucapkannya menggunakan verb ketiga. Climb tambah climb, turn, broke, etc. Yang kedua, using certain nouns as pronouns, certain animals and object in the story. Menggunakan kata ganti atau kata ganti tunggal atau kata ganti jamak. Contohnya raja itu, ratu itu, dan seterusnya. Yang ketiga, menggunakan using adjectives which form the noun first. Contohnya long black hair, to red apple, etc. Yang keempat, using them and conjunction connective to sequence event. Menggunakan waktu dan kata penghubung waktu untuk acara. For example, then, before, after, soon, etc. Kemudian, sebelum, setelah, selanjutnya. Yang terakhir, using adverb and adverbial phrase to indicate the location of the incident or event. Menggunakan kata keterangan dan keterangan untuk mengindikasi lokasi atau terjadinya suatu event. For example, here in the mountain, happily ever after, and so on. Di sini, di gunung, happy, setelahnya, dan selanjutnya. Selanjutnya, mengenai struktur yang ada pada text narration atau narasi. Yang pertama, orientation. In the orientation section contains the introduction of a character in the story, time and place it happened. Pada sesi orientasi ini mengandung pengenalan karakter atau tokoh dalam cerita, waktu, dan tempat terjadi. Orientation ini ada di paragraf pertama dalam teks naratif. Dalam bagian ini biasanya tokoh, tempat, dan waktunya disebutkan sebelum jauh menuju cerita berikutnya. Selanjutnya ada complication. Complication is the section contain an overview complication, emergency of cases or problem experienced by the character in the story to be solved. Komplikasi. Pada tahap kedua, complication yaitu mengandung sudut pandang atau timbulnya konflik atau masalah yang dialami
salah satu tokoh dalam cerita untuk masalahnya untuk diselesaikan. Complication itu dimana munculnya peristiwa-peristiwa atau permasalahan si karakter atau si tokoh. Permasalahan tersebut itu memuncak menjadi klimaks cerita yang bisa dipecahkan atau diselesaikan. Selanjutnya resolution. Resolution on the resolution content about how the character of the story to solve the existing problem in the complication. Usually there is more than one for a complication resolution. Resolution adalah peristiwa yang mengakhiri cerita atau bagaimana karakter si tokoh dalam cerita untuk menyelesaikan masalah yang ada pada complication. Biasanya di sini lebih dari satu complication. Resolution bisa berakhir dengan bahagia, sedih, atau sesuai dengan pandangan pembaca. Resolution terletak di paragraf terakhir. Selanjutnya ada contoh naratif teks. Naratif teks mengenai three phases. Naratif teks biasanya itu muncul pada seperti novel, dongeng, fiksi. Berikut ini adalah example of narrative text mengenai three phases. Kalimat pertama orientation dari was their face life in a pond sampai then the fisherman life itu mengenalkan karakter, tokoh, kejadian atau tempat. Yang kedua complication dari kalimat when the eldest of the three face he heard this he was troubled sampai Melloc will keep me safe. Disitulah muncul konfliknya ya. Selanjutnya resolution. Di sini resolution di paragraf terakhir. Dari the eldest of the fish left the pond that very evening with his entire family. Jadi ikan-ikan yang sudah tua itu meninggalkan kolam dan setiap sore itu meninggalkan keluarganya. Di situ ada pemecahannya. Ya, itu sampai so also in life. Itu resolutionnya. Di sini di bawah the end ada juga nilai moral. The story teach us that if we are in the problem, then let us act first and do not just let go. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kalau kita sedang dalam masalah itu jangan langsung pergi. Pertama atasinya dan jangan langsung ditinggal pergi. Jadi kita harus menghadapi masalah. Oke, sekian, mudah-mudahan cukup dimengerti anak-anak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.